Bisa hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi ketika Tuhan berkata aku pergi menyediakan tempat bagimu. Ini perkataan Tuhan bukan figuratif ya. Pasti begitu. Pasti ada tempat secara fisik. Jadi saudara harus tahu itu. Jadi ada menyediakan tempat. Menyediakan tempat. Ini bisa berarti korban di kayu salib, korbannya yang menjadi jalan kepada Bapa. Menyediakan tempat juga bisa berarti tempat secara fisik. Jadi kalau sekarang kita belum punya rumah atau tidak punya rumah, ya enggak apa-apa. Tidak lama kita di dunia ini. Ya saudaraku, Anda kalau ke rumah saya itu luasnya hanya 140 atau 120 atau 160 sekitar itu saudara. Banyak barang seperti gudang ya. Kalau bicara tidak nyaman bisa saja kita anggap tidak nyaman. Tapi kalau kita berbicara nyaman, nyaman juga ya. Dan ada banyak yang tinggal di situ selain keluarga kami. Juga ada anak-anak yang kami angkat seperti anak sendiri yang tinggal bersama-sama. Sangat padat. Ya. Saya memiliki ruangan kerja juga sempit. Tidak masalah. Bisa saja saya memikirkan tempat yang lebih luas karena saya berpotensi untuk itu. Tapi melihat pekerjaan Tuhan yang lebih membutuhkan uang, tidak kepikir saya mau membangun rumah besar. Tetapi kalau kita ingat rumah Bapa ini, cukup saudaraku. Cukup. Kita mau menikmati Tuhan dan kerajaannya nanti saja, saudara. Oleh karenanya kita harus dapat membedakan Yohanes 14 ayat 6 dengan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Yohanes pasal 14 Tuhan berbicara mengenai di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lalu ketika mereka bertanya, Tuhan tunjukkanlah Bapak itu. Yesus berkata, engkau lihat aku, kau lihat Bapak. Yesus mewakili Bapak. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Sampai kepada Bapa itu persekutuan yang khusus. Nah itulah sebabnya saya katakan possibility-nya bahwa rumah Bapa menuju tempat khusus. Tapi rumah Bapa juga bisa menuju jagat raya yang tidak terbatas ini karena memang Roh Allah menempati jagat raya ini, itu rumah Bapa. Jadi banyak tempat tinggal, kamu jangan khawatir. Jadi akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini ayat yang memang khusus. Melalui Yesus seseorang sampai kepada Bapa. Sedangkan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya manusia beroleh keselamatan. Jadi kalau Yohanes pasal 4 ayat 16 saudara ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6
akulah jalan sampai kepada Bapa. Ini bukan sekedar bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ini ayat yang bicara khusus untuk memiliki hubungan yang eksklusif dengan Allah. Ya. Sedangkan Kisah Rasul 4 ayat 12 bahwa tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya manusia diselamatkan. Ini bicara mengenai jalan ke LB3. Apa ini beda, Pak? Sama sebenarnya, tapi ini tempat istimewa. Ya. Baik saudaraku, jadi orang-orang yang mengalami keselamatan itu, yang dikembalikan ke rancangan semula, mereka bisa menempati Yerusalem baru. Tetapi orang-orang yang dihakimi menurut perbuatan, yang mengasihi sesama seperti diri sendiri, mereka bisa masuk dunia akan datang sebagai anggota masyarakat. Namun demikian rumah Bapa juga bisa menunjuk seluruh wilayah langit baru dan bumi baru, sebab ada pula wilayah yang tidak terbatas di luar tembok Yerusalem, yaitu disebut G tadi, yang menunjuk region, wilayah di dunia akan datang, di Wahyu 21 ayat 24. Saudaraku sekalian, mungkin orang tidak pernah memikirkan hal-hal ini. Mungkin Anda juga tidak pernah memikirkan sehingga Anda tidak merasa perlu mempersoalkan. Tetapi kalau sekarang saya membahas surga, semua hal yang menyangkut surga harus saya angkat ke permukaan. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Ayat 23 itu, 24. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di depan cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan seterusnya. Ini bicara mengenai kenyataan bahwa ada wilayah-wilayah yang luas. Ya, tadi saya sudah menyinggung mengenai adanya 144.000 di Wahyu pasal yang ke-7, saudara. Wahyu pasal 7 ayat 4 dan 9. Ayat 4 itu bicara soal 144.000. Ya. Ayat 9, maaf. Ini kalau 9 ini bicara soal jumlah yang tidak terbatas, jumlah yang tidak terhitung. Nah ini bisa ada di Yerusalem baru, bisa. Sekali lagi ini bukan hal yang prinsip, tapi untuk membedakan jumlah yang tidak terbatas itu ada di wilayah-wilayah yang luas. Begitu dalam bahasa Yunaninya, Gi. Jumlah yang tidak terbatas, ini di wilayah-wilayah, di bumi. Ya, wilayah. Saya tidak mengarang-arang, nggak mengada-ada, memang begitu saudaraku. Ada jumlah yang tidak terbatas, yang juga ada G, tempat wilayah-wilayah. Ini Yerusalem baru. Saya tidak memastikan, saudaraku, artinya 100% begitu, kita tidak berani. Tetapi ini kerangka untuk membantu kita memahami, sebab demikian kenyataannya. Ya, di Alkitab ada tulisan-tulisan ini ada. Nah kita mesti merangkainya secara logis. Dan saudara harus tahu bahwa apa yang saya jelaskan hari ini adalah hal-hal yang menyangkut apa yang saya jelaskan sebelumnya.
Jadi sebelumnya, apa yang saya sampaikan sebelumnya ya saudara juga harus mesti dengar supaya saudara bisa melihat kebenaran yang menakjubkan itu. Jadi wilayah-wilayah di luar Yerusalem adalah wilayah di mana bangsa-bangsa yang diperkenan masuk dunia yang akan datang bisa menetap. Tuhan juga menghapus air mata mereka, mereka diperkenan masuk dalam kemerdekaan anak-anak Allah. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 8, kita nanti akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus, saudara. Tetapi kemudian yang menarik, saudara, ya, di Roma pasal 8 itu, yang menarik adalah kalau kita membaca dari ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Loh, kok ada makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan? Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan seterusnya, saudaraku. Nah ini sekarang kita lihat. Kata makhluk dalam teks aslinya adalah ktisis. 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 Makhluk di situ adalah ktisis, saudaraku. Ya. Ktisis. Yang memiliki beberapa pengertian, di antaranya adalah of individual things. Sesuatu yang bersifat individu. Juga berarti creature, ciptaan. Kata semua makhluk menunjuk entitas yang memiliki kesadaran dan perasaan. Sebab dikatakan bahwa mereka menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Nah, jangan sewenang-wenang menafsirkan Alkitab. Makhluk di sini bukan kucing, monyet, kodok, tapi memiliki perasaan menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Makhluk di sini bisa menunjuk manusia-manusia lain yang tidak terpilih sebagai umat pilihan, tetapi mereka mengasihi sama seperti diri sendiri, sehingga berkesempatan masuk dunia yang akan datang. Nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan, mereka menjadi anggota masyarakat. Jadi masyarakat dunia akan datang adalah masyarakat yang belum sempurna. Jadi kemungkinan melakukan ketidaktertiban itu bisa. Maka dikatakan dalam Wahyu pasal 12, anak itu akan memerintah dengan gada besi. Saya sudah menjelaskan itu di pertemuan sebelumnya. Ada ketertiban yang ditegakkan dengan tegas tanpa menyakitkan. Tentu saja tidak ada pelanggaran dosa seperti yang terjadi di bumi. Tetapi berhubung orang-orang yang nanti masuk dunia akan datang sebagai anggota masyarakat bukan orang-orang yang sempurna, maka diperintah dengan tegas oleh Yesus sebagai raja di segala raja. Orang-orang yang masuk dunia akan datang nanti pasti orang-orang yang mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan kalau ada semacam ketidaktertiban pasti tidak fatal. Bukan karena kejahatan tapi karena kebodohan mereka. Bisa dibayangkan saudara kalau mereka yang masuk dunia akan datang itu lahir pada zaman batu. Mereka perlu dididik, diajar masuk dunia yang lebih beradab. Oleh karenanya masyarakat tersebut membutuhkan penertiban dan pemerintahan. Ketidaktertiban tersebut bisa mengakibatkan berbagai masalah. Tetapi masalah bukan dalam arti negatif, masalah dalam arti positif.
Nah, saudara mesti mendengar khotbah saya di pertemuan sebelumnya mengenai masalah. Masalah itu berkat. Masalah itu ruangan, tempat, kesempatan di mana manusia justru dapat menggelar kodratnya, saudara. Nah, dalam kitab Wahyu tercatat ya, ada catatan yang menunjukkan bahwa masih ada orang yang perlu disembuhkan di dunia akan datang. Dan saya sudah menjelaskan ini di pertemuan sebelumnya, itu bukan virus atau bakteri. Kemungkinan paling dekat bisa luka. Kondisi dunia seperti ini di mana masih ada dalam tanda kutip masalah, menjadikan hidup kita itu berdinamika. Karena bumi ini waktu diciptakan Allah juga bermasalah. Artinya ada hal yang belum lengkap, manusia harus mengelola. Jika tidak ada masalah, maka kehidupan menjadi monoton dan tentu saja kehidupan tersebut sangat membosankan. Kalau tidak ada masalah, tidak ada realitas tolong menolong dong, ya kan? Padahal firman Tuhan katakan iman dan pengharapan tidak dibutuhkan lagi, tapi yang masih berlaku adalah kasih. Dengan masalah yang masih ada, maka ada media kasih untuk menyelenggarakan atau mewujudkan kasih tersebut. Ada media kasih untuk menyelenggarakan dan mewujudkan kasih itu. Di dunia akan datang manusia-manusianya adalah pribadi-pribadi yang haus punya naluri tolong menolong. Sebab di bumi mereka sudah punya naluri demikian. Ketika dibangkitkan mereka memiliki naluri itu. Jadi kemungkinan di dunia akan datang ada progresivitas itu mungkin. Baik secara material maupun non material. Material berarti hal-hal yang menyangkut ilmu pengetahuan, yaitu yang bertalian dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, pasti juga berkembang. Adapun non material menyangkut moral atau mental atau kedewasaan. Mereka yang datang atau masuk kerajaan surga dari orang-orang yang belum sempurna tapi mengasihi diri sendiri, tetap dibutuhkan pengaturan atau pemerintahan. Bukan rule tapi reign. Menjadi pertanyaan yang harus dipecahkan pula adalah apakah di surga nanti kehidupan dimulai seperti zaman batu atau sudah pada zaman cyber hari ini? Nah, itu jadi persoalan. Persoalan yang pertama yang sering saya dengar, yang sering disampaikan kepada saya, umur, mungkin harus ini. Fisik, wajah, umur berapa? Di surga nanti. Apakah kalau meninggal usia 89 nanti di surga dengan wajah itu? Saya biasanya menjawab, ya saya tidak tahu. Tetapi kalau melihat Yesus ketika meninggal usia sekitar 33 tahun, 33,5 misalnya. Ini wajah yang sudah permanen. Dan faktanya memang orang kalau sudah wajah umur ini sudah susah berubah. Tapi kalau umur 9 tahun itu berubahnya masih banyak, kadang-kadang tidak bertemu 10 tahun sudah tidak kenali lagi, saudara. Tapi wajah usia 33 ini wajah yang permanen. Jadi kepada saudara-saudara yang pikun, udah tua, sakit-sakitan, lemah fisik, Tuhan akan bangkitkan dengan fisik umur ini. Kemungkinan, itu jawaban yang bisa saya berikan. Untuk kepastian tidak, tetapi kalau dalam hati saya pribadi, saya yakin ini. Jadi bukan asal saya menjawab, saya pribadi juga yakin. Lalu kalau bicara soal budaya atau tingkat peradaban. Ketika orang nanti dibangkitkan, kan ada yang hidup di zaman batu, zaman Ken Arok,
zaman Kubilai Khan. Nah kira-kira usia berapa nanti Pak? Nah ini masalahnya. Usia peradabannya bagaimana? Saya tidak bisa menjawab, tapi saya bisa memberi pertimbangan. Kan daerahnya itu luas. Bukan tidak mungkin Tuhan bangkitkan mereka di tempat yang sesuai dengan zaman mereka. Bisa saja, ini kan jawaban bisa salah, bisa benar. Tapi ini jawaban yang saya miliki. Kalau kita orang percaya, saya percaya ada di hadapan tahta Allah, kita menyembah Tuhan. Ada tempat begitu di Yerusalem baru. Tetapi mereka ditempatkan pada zaman sesuai dengan peradaban yang mereka miliki. Tidak usah di surga lah saudara ya. Kalau orang hidup di zaman Ken Arok saja, lalu dilepas di Jalan Tamrin, bingung lihat gedung tinggi begitu. Apalagi kalau kemudian dia dilepas di Bandara Soekarno-Hatta. Dia lihat pesawat terbang, dia pikir ada burung sebesar itu. Dari besi lagi. Ya kan saudara? Maka Tuhan bisa taruh mereka di tempat sesuai dengan peradaban yang mereka pernah capai ketika mereka masih hidup di bumi ini. Baru ada sebuah proses pemerintahan, kemajuan, pengaturan. Ya, Tuhan yang bijaksana, yang mengerti kebutuhan manusia, pasti menyesuaikan dengan teknologi dan budaya hidup yang manusia pernah jalani. Tapi sekali lagi ini hanya pertimbangan. Tidak begitu pun buat kita juga bukan masalah. Tapi jawaban ini jawaban yang menurut saya paling logis. Karena dengan jawaban ini saudara-saudara kita memiliki pertimbangan. Pertimbangan yang tentu menurut saya masuk akal. Ya. Baik saudara, kita sudah hampir 1 jam. Jadi saya istirahat dulu. Hanya 2-3 menit ya. Setelah itu kita masuk lagi di sesi yang kedua. Tuhan memberkati.